Ini ada 9 orang, berarti ada 2 ya yang nggak masuk? Yang nggak masuk siapa ini ya? Kurang Erandi sama Abdul, Bu. Kemana Randy sama Abdul? Untuk Erandi ini sedang berusaha join, Bu. Untuk Abdul kurang tahu saya, Bu. Oke. Oke, baik. Kita masuk ke yang ditunggu-tunggu ya. Siapakah yang akan presentasi minggu ini? Siapa kira-kira yang udah ngerasa siap nih? Saya maju duluan gitu. Tapi yang beneran siap ya, yang beneran siap saya maju duluan nanti ada nilai plusnya. Ada yang merasa sudah sungguh-sungguh nih, boleh mengajukan diri, udah persiapan bagus gitu. Toh saya yang nunjuk aja, jadi plus 5-nya Angus. Ayo saya tunggu dalam hitungan 10 ya, kali mau menenangkan diri dulu. 1, 2, 3, 4. Boleh saya dulu, Bu. Oke, Hazim. Sip, Hazim, silahkan. Baik, saya izin share screen ya, Bu. Oke, diserahkan ke Hazim semuanya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin yang terhormat pada Ibu Riri selaku dosen biometalurgi, kemudian kepada teman-teman selaku audiens pada siang hari ini. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait review jurnal di bidang biometalurgi yang saya kutip dari jurnal dari Scientific Africa. Di sini saya mengangkat tema bioleaching pada biji tembaga yaitu chalcopyrite dengan judul Bioleaching of Chalcopyrite using Native Aciditio-Bacillus ferrooxidans isolated in a mining area in Kitwe, Zambia. Mungkin langsung aja ke pembahasan berikutnya. Di sini mungkin pembahasan yang akan saya sampaikan itu terdapat 7 bagian. Yang pertama, pembukaan terkait informasi artikel, kemudian ada latar belakang dari artikel tersebut, masuk ke material dan metode yang digunakan, hasil beserta analisis, kesimpulan, saran, dan sesi tanya jawab. Langsung masuk ke bagian yang pertama, mungkin sedikit informasi dari artikel yang saya review pada kali ini. Judul yang sudah saya sebutkan tadi, di sini ada proses bioleaching pada biji chalcopyrite menggunakan bakteri Aciditio-Bacillus ferrooxidans yang memang hadir atau ada di area pertambangan. Di sini jurnalnya terbit di tahun 2023 dari elsevier.com dengan penulis sebagai berikut. Masuk ke latar belakang dari penelitian ini itu tentunya yang pertama kita tahu kalau tembaga adalah salah satu logam ya yang sangat krusial di kehidupan kita, terutama untuk di akhir-akhir ini di dunia teknologi ini berkembang sekali di bidang telekomunikasi dan elektronik.
penggunaan tembaga ini, terutama dalam kabel dan beberapa komponen lainnya. Selain itu, di bidang kesehatan juga ada perkembangan dan inovasi penggunaan tembaga sebagai material biostatik pencegah penyebaran penyakit menular, dan juga penggunaan tembaga itu meluas di manufaktur bidang energi bersih seperti komponen-komponen dan alat-alat yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, dan tenaga surya. Kemudian selanjutnya dari proses ekstraksi dan pengolahan biji itu secara konvensional termasuk hidrometalurgi dan juga pirometalurgi ini tentu kita ketahui bersama banyak meninggalkan limbah yang cukup masif dan beberapa diantaranya itu bersifat berbahaya. Maka dari itu inovasi dari bioleaching ini termasuk ke dalam teknologi yang dapat meningkatkan kapabilitas pertambangan terutama dalam hal lingkungan dan juga dampak sosial yang ditimbulkan dari pertambangan itu sendiri. Kemudian dari perkembangan biometalurgi khususnya bioleaching ini penggunaan mikroorganisme bakteri seperti Acidiobacillus peroxidan, Thioxidan dan Leptospirillum peroxidan itu berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya itu telah diketahui dapat melindungi biji tembaga, terutama yang sulfida seperti calcopyrite ini. Kemudian bioleaching juga bersifat lebih ekonomis ya daripada metode konvensional dan dapat melindungi biji kompleks dengan kadar yang lebih rendah. Less cost di sini karena kita tidak perlu menggunakan reagen yang terlalu banyak karena di sini adanya bantuan dan proses pelindian yang dilakukan oleh mikroorganisme. Lanjut ke bahasan berikutnya yaitu problem statement pada jurnal ini. Yang pertama scope of study. Jadi apa sih yang dibahas pada penelitian ini? Di sini penelitian ini berfokus pada optimasi beberapa faktor dalam pelindian tembaga, yaitu inisial pH, jadi pH di awal, kemudian shaking speed, karena nanti itu menggunakan alat shaker, kemudian ada particle size dari bijinya, kemudian pulp density, perbandingan antara kandungan persen solid. Nah, di sini untuk mengetahui bagaimana sih faktor-faktor ini mempengaruhi dari efisiensi dan tingkat ekstraksi dari tembaga itu sendiri. Kemudian selanjutnya metode yang dilakukan pada penelitian ini dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pengumpulan sampel, kemudian ada media pertumbuhan dan kultivasinya untuk bakteri, kemudian identifikasi bakteri yang telah dikultivasi tersebut, baru selanjutnya dilakukan proses pelindian menggunakan bakteri tersebut dengan berbagai variabel yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, pengambilan sampel. Di sini sampel yang diambil itu berasal dari slag dam, tambang tembaga di Zambia. Kemudian ada proses yang dilakukan pada sampel tersebut, di mana sampel dikumpulkan yang mengandung beberapa buah es dan termometer untuk menjaga bagaimana temperatur dari sampel tersebut tetap berada di 4 derajat Celcius. Di sini tujuan maintenance suhu tentunya menjaga keberlangsungan kehidupan dari bakteri yang telah diisolasi sebelumnya dari kawasan pertambangan. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis mikrobiologi selama rentang waktu 24 jam dari penyimpanan itu untuk mengetahui bagaimana kisaran awal
bakteri yang telah dikumpulkan ini. Selanjutnya, setelah mengetahui bagaimana kondisi bakteri tersebut, kita bisa melakukan growth, pertumbuhan, dan kultivasi, di mana media yang digunakan ini adalah berupa tangki yang terisi inorganic salt, jadi garam-garam anorganik, untuk mengkultivasi Acidiobacillus ferrooxidans. Proses kultivasi ini dilakukan dengan cara melarutkan beberapa garam yang inorganik tadi pada air hasil distilasi dengan variabel kontrol tetap pada pH 2, dan setelah itu dilakukan autoclave pada tekanan 121 bar sebelum diinkubasi pada suhu 30 derajat selama 7 hari. Dalam proses ini, salah satu proses yang krusial karena di sini bakteri dari Acidiobacillus ini akan digunakan sebagai media untuk proses bioleaching. Kemudian selanjutnya dilakukan identifikasi dari bakteri hasil kultivasi. Terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama itu metode konvensional dan yang kedua molekuler. Secara umumnya, kalau metode konvensional ini kita bisa melakukan identifikasi dengan mata telanjang di permukaan media yang digunakan tadi. Kemudian bisa juga dilanjutkan dengan mengobservasi secara makro dari koloni-koloni berdasarkan bentuk, ukuran, dan juga warna. Nah, dari sini kita dapat mengetahui beberapa fitur atau fitur yang ada pada sel bakteri ini. Kemudian pada metode konvensional ini juga dilakukan isolasi ya untuk menjaga dari bakteri tersebut untuk dilakukan karakterisasi molekuler di proses selanjutnya, di mana proses storage ini dilakukan dengan menyimpan bakteri pada pendingin bersuhu minus 80 derajat Celcius. Selanjutnya itu molecular identification. Di sini poin pentingnya adalah mengisolasi DNA dari bakteria yang telah diidentifikasi sebelumnya menggunakan alat PCR ya di sini. Nanti fragmen-fragmen DNA ini akan dibagi dan dibandingkan dengan pembagian yang sebelumnya telah ada pada alat yang dikumpulkan sebagai database, sebagai identifikasi. Jadi kita tahu DNA-nya ini benar nggak sih ini bakterinya tuh Acidiobacillus ferrooxidans atau bukan. Nah itu nanti bisa lihat dari DNA-nya dan dibandingkan dengan database pada alat PCR tersebut. Nah di sini bisa dilihat untuk contoh identifikasinya yang dua gambar di atas itu merupakan identifikasi konvensional. Nah ini bisa kita lihat secara mata telanjang ataupun menggunakan mikroskop ya. Di sebelah kanan tampak ada mikroorganisme yang tumbuh di situ. Kemudian yang di bawah itu adalah hasil dari molecular identification, di mana pada gambar tersebut terdapat beberapa nomor 1 sampai 9. Nah, di sini 1, 2, 3, dan 4 adalah spesies bakteri yang lain. Sedangkan untuk 5, 6, dan 7 teridentifikasi bakteri Acidiobacillus ferrooxidans. Sedangkan baris yang ke-9 dan 8 dan 9 merupakan RNA kontrol yang didasarkan dari database. Kemudian proses selanjutnya adalah proses utama, yaitu pelindian menggunakan bakteri.
di mana biji yang digunakan itu adalah biji kalkopirit dengan komposisi ini harusnya mohon maaf 14,7% Cu, kemudian terdapat kobalt 3,79% Fe, dan sebagian besar didominasi oleh silika 62% dan juga alumina Al2O3. Kemudian untuk prosedurnya, pertama, bakteri yang telah diidentifikasi tadi sebelumnya dilakukan conditioning terlebih dahulu. Kemudian proses selanjutnya itu sampel biji dari tembaga itu dimasukkan ke dalam flash tank berukuran 500 ml ditambah dengan bakteri yang telah di conditioning sebelumnya, yaitu Acinetobacillus peroxida. Kemudian campurannya dilakukan agitasi sehingga homogen dan tetap pH diatur pada angka 2 dan juga nanti ada variasi pH yang dilakukan. Kemudian diinkubasi di dalam rotary shaker pada suhu 30 derajat Celcius dan dilakukan putaran dengan kecepatan yang nanti divariabilitasikan juga selama 3 hari. Dari hasil rotary shaker tersebut, larutan kemudian difiltrasi menggunakan kertas filter Whatman nomor 1 untuk menghilangkan partikel-partikel padat dan mengumpulkan sel-sel bakteri yang tersisa. Nah, di sini selanjutnya proses dari eksperimen yang dilakukan. Mungkin aturan pertama pada penelitian ini tuh ketika suatu parameter atau variabel diujikan, maka parameter yang lain itu difikskan, jadi tetap untuk mengetahui benar-benar bagaimana sih setiap variabel itu mempengaruhi pada proses bioleaching ini. Kemudian untuk setup-nya itu dilakukan pada sampel 100 ml saja, mengandung 45 ml broth atau yang setelah disterilisasi dan juga pH-nya telah ditentukan untuk setiap flash-nya. Kemudian di dalam flash tersebut ada 10% ya, Acinetobacillus peroxidan dan juga kalkopirit yang telah disterilisasi. Dari sampel tersebut nanti dilakukan pengambilan uji dengan interval 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 hari. Kemudian untuk prosedur dari analisisnya, hasil dari filtrasi itu akan dilakukan pengecekan pH dan juga total dari konsentrasi tembaga yang telah terekstraksi. Untuk pH ini dapat diukur menggunakan pH meter, sedangkan konsentrasi tembaga diukur menggunakan AAS atau Atomic Absorption Spectrometer. Kemudian untuk selanjutnya adalah hasil ya, langsung ke hasil. Setiap pengaruh dari variabel yang diujikan. Yang pertama itu ada inisial pH. Bisa dilihat ya di grafik ini. Ada 3 pengujian pH, inisial pH. Ada 1,8 yang bundar, kemudian ada 2,5 untuk kotak dan segitiga untuk pH 3. Di sini dilakukan uji sampel setiap tadi 5, 10 hingga 30 hari. Terdeteksi bahwa 10 hari pertama itu persen dari tembaga masih cenderung tidak terlalu jauh di bawah 10%. Kemudian mulai dari 20 hari dan selanjutnya tampak bahwa pH 1,8 ini menghasilkan konsentrasi yang
lebih tinggi dibandingkan 2,5 dan pH 3. Di sini mengindikasikan bahwa semakin rendah pH ini menghasilkan konsentrasi yang semakin tinggi disebabkan juga karena proses acid leaching. Nah, khusus untuk variabel inisial pH ini, sebenarnya berdasarkan studi yang dilakukan, itu inisial pH itu sebenarnya kurang berpengaruh. Tapi yang lebih berpengaruh adalah final pH pada proses leaching ini. Jadi pada proses bioleaching, pH ini dapat berubah seiring dengan waktu karena adanya pertumbuhan dari mikroorganisme tadi. Seperti yang kita pelajari di minggu lalu kan, dari bakteri itu ada fase lag, kemudian eksponensial. Nah, di sini untuk pH berdasarkan studi, fase lag pada pH lebih dari 2 itu cenderung akan lebih singkat. Jadi mikroorganisme atau bakteri yang akan digunakan bioleaching ini akan lebih cepat mencapai fase eksponensial atau pertumbuhan yang sangat pesat di mana pH-nya tuh lebih tinggi untuk inisialnya ya. Nah, setelah perkembangan dari mikroorganisme ini tumbuh melewati fase eksponensial, nanti pH-nya akan berubah dan menurun. Jadi untuk misalkan untuk yang pH 1,8 ini berdasarkan studi, itu setelah beberapa hari, terutama setelah 10 hari ke atas, itu pH yang diukur itu berkurang menjadi ke 1,4. Kalau yang 2,5 menuju ke 1,7, sekitar 1,7 sampai 1,8. Jadi ada pengaruh perubahan pH seiring dengan pertumbuhan dari mikroorganisme. Kemudian dari variabel selanjutnya itu adalah shaking speed. Shaking speed ini karena tadi kita menggunakan shaker ya pada prosesnya. Pada penelitian ini memvariasikan 3 jenis kecepatan, ada 50, 90, dan 150. Untuk yang segitiga itu 150 tampak bahwa tingkat kelarutan dari tembaga itu jauh lebih rendah dibandingkan kedua kecepatan yang beda. Yang 50 dan 90 itu sama, hampir sama. Hal ini diakibatkan ya karena ketika kecepatan dari shaking ini lebih dari 100 rpm atau terlalu tinggi, maka dapat mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, bakteri ini malah akan keganggu karena adanya putaran yang terlalu cepat, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya kelarutan tembaga hasil bioleaching ini. Jadi untuk nilai optimum pada penelitian ini tuh bisa di antara 50 sampai 90 rpm. Walaupun ya pada yang kita ketahui pada penelitian itu semakin cepat ya yang hidrometalurgi secara konvensional semakin cepat mengadukan atau agitasi, maka kontak semakin tinggi. Namun ini beda kasus untuk bakteri karena bakteri juga makhluk hidup yang ketika menerima gangguan yang berlebih juga akan terhambat pertumbuhannya. Kemudian variabel yang ketiga ada ukuran partikel. Nah, di sini ukuran partikel biji itu dapat mempengaruhi tingkat dari ekstraksinya. Di mana yang ukuran yang halus kurang dari 45 mikron dicirikan dengan simbol bulat itu memiliki nilai yang lebih rendah daripada ukuran yang lebih tinggi. Di sini disebabkan oleh partikel yang lebih halus itu, maka dapat damage itu merusak struktur dari sel bakteri yang telah ada atau telah tumbuh. Karena pada dasarnya penurunan tingkat partikel yang di bawah dari nilai kritis dapat meningkatkan intensitas tumbukan dari antar partikelnya.
Jadi akan semakin parah tingkat atrisinya dan dapat menyebabkan struktur dari sel bakteri dapat terganggu dan rusak. Ketika bakteri rusak, balik lagi media untuk proses leachingnya juga berkurang. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari densitas pulpnya. Di sini menggunakan 3, 6, dan 10%. Dapat dilihat bahwa untuk yang variabel 3 dan 10% itu berada di bawah dengan tingkat yang lebih rendah. Yang paling bawah itu ada 10%, kemudian ada 3%, dan yang paling tinggi ini 6%. Jadi kalau mau ditarik secara linear itu tidak bisa, karena di sini kan 3% malah berada di tengah gitu. Hal ini ya dapat disebabkan yang pertama terkait 10% dulu ya. Kalau untuk 10% ini tentunya semakin tinggi pulp density-nya di sini dapat menyebabkan adanya rasio dari bakteri pada solid itu lebih rendah, sehingga antara jumlah bakteri dan jumlah dari ore dan juga larutan yang digunakan ini akan cenderung lebih rendah, sehingga tingkat ekstraksi juga cenderung lebih rendah dibandingkan densitas yang lebih rendah. Namun kenapa 6%? Karena pada di sini ya 6% ini sebenarnya untuk densitas pulp ini semakin tinggi, maka tingkat dari dissolution dari chalcopyrite itu juga semakin rendah. Kemudian untuk yang 6% ini ada pengaruh dari jumlah bakteri. Jumlah bakteri ini lebih optimum pada nilai 6% didasarkan dari penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini juga diteliti bahwa pada densitas yang rendah untuk 3%, pH itu juga perubahan pH itu akan berpengaruh, di mana pH ini akan lebih tinggi. Jadi ada pengaruh antar kaitan variabel ya. Karena tadi telah disebutkan di awal ya, kalau pH itu dapat berubah ya seiring dengan jumlahnya bakteri. Nah, yang di densitas ini ada pengaruh dari jumlah bakteri juga. Nah, 6% ini penilaian optimum antara jumlah bakteri yang digunakan untuk proses ekstraksi dan juga pH leachingnya, seperti itu. Nah, mungkin dapat disimpulkan ya dari keempat variabel tadi, untuk inisial pH secara umum semakin rendah, maka persen ekstraksi semakin tinggi karena ada peristiwa acid leaching. Tapi karena adanya pertumbuhan bakteri, pH dapat berubah. Kemudian ada sag speed, di mana RPM yang tinggi itu dapat merusak dan mencegah dari pertumbuhan bakteri. Dan yang ketiga ada ukuran partikel, di mana semakin kecil dan hingga di bawah nilai kritisnya, maka mungkin ada tumbukan-tumbukan yang dapat merusak bakteri. Dan yang terakhir densitas, semakin tinggi densitas maka proporsional nilai dari kelarutan chalcopyrite itu sebanding. Tapi di sini juga ada kecenderungan jumlah bakteri pada rasio solidnya, dan juga pengaruh pH perubahan. Dan mungkin untuk saran pada penelitian ini untuk kedepannya, itu dapat dilakukan penelitian menggunakan bioreaktor yang skalanya lebih besar dengan kondisi-kondisi yang telah dioptimasi, sehingga apakah benar nggak sih selaras kita menggunakan skala yang lebih kecil dan juga nanti skala yang lebih besar, sehingga bisa diterapkan di industri.
Kemudian pada metode eksperimen ini juga masih kurang menjelaskan bagaimana cara mengoptimasi nilai inisial pH karena pada seiring berjalannya penelitian dan percobaan tadi, pH itu akan berubah. Nah, mungkin sekian dari saya, Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan pada teman-teman ataupun mungkin Bu Riri. Oke, baik, menarik ya ini ya. Oke, saya persilahkan untuk teman-teman dulu yang mau nanya. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Oke, silahkan. Namanya siapa? Baik, perkenalkan. Nama saya Tiaul, NIM 11, izin bertanya. Tadi sebelumnya waktu proses pengembangan biakan sendiri itu ada faktor suhunya enggak ya? Pada proses pengembangbiakan? Iya. Oke. Jadi, mungkin kita kembali lagi ya ke slide sebelumnya. Nah, di sini ada ya. Jadi untuk proses pengembangbiakan ini nanti ada proses inkubasi ya. Di situ suhu yang diterapkan itu pada suhu 30 derajat Celcius. Seperti itu dia, Ul. Untuk suhu tersebut itu nantinya kan akan dijaga secara konstan. Nah itu dilakukannya apakah di dalam sel tangki tersendiri atau bagaimana? Baik. Jadi di sini setelah autoclave ya, nanti di inkubasi ini pada sel inkubasi ya, khusus di sini menggunakan plat Petri, medium plat Petri. Di sini kemudian dimasukkan pada tangki secara khusus untuk inkubasi. Kemudian habis itu baru nanti dimasukkan ke freezer pada suhu yang berbeda, yaitu minus 80 derajat Celcius ya, sebelum identifikasi. Seperti itu dia, Ul. Apakah sudah menjawab? Oke, menjawab. Baik, mungkin teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Bib. Baik, Erandi. Udah masuk belum, sore? Masuk. Oke. Mau nanya di sini sih, Bib, yang terkait pulp density itu. Di situ dari aku masih belum paham sih, Bib, kayak terkait semakin besarnya dan pulp density-nya itu berarti kebalikannya dari bakterinya itu semakin sedikit gitu kan. Dan juga kalau misalnya density-nya rendah berarti bakterinya itu cukup banyak juga. Dan itu kan yang setahu aku juga di setahu aku juga kan kalau misalnya kayak terlalu banyak gitu juga maksudnya terlalu density-nya terlalu besar ataupun terlalu kecil kan juga kurang bagus itu buat proses bioleaching. Nah itu aku masih belum paham juga sih, Beb. Abisnya kan kalau misalnya emang bakterinya konsentrasi bakterinya lebih banyak kan seharusnya lebih bagus gitu buat bioleaching. Nah itu maksudnya gimana, Beb? Masih belum paham tadi yang terkait itu, Beb. Oke. Jadi untuk khusus di sini ya, memang perbedaan pulp density-nya ini tidak terlalu jauh ya, dari 3%, 6%, dan 10%. Nah, di sini pada 10 hari pertama bisa dilihat ini benar-benar hampir sama ya untuk tingkat persen ekstraksinya. Tapi setelah hari selanjutnya ada pengaruh perubahan pH juga di sini, Erandi. Jadi di sini setelah
seperti yang pada variabel sebelumnya, setelah 10 hari, pH itu mulai berubah karena ada bacterial growth. Nah, di sini untuk untuk yang 6% nih, pH-nya itu terjadi penurunan ke angka 1,37. Nah, di sini dapat mengindikasikan ya kalau bakteri itu benar-benar aktif mereplikasi atau bertumbuh ya. Jadi memang karena hadirnya dari supply dari nutrisinya itu ini hadir cukup baik ya. Kemudian untuk yang 10% ya, karena adanya efek represif dari meningkatnya konsentrasi metal ion ya pada larutan. Jadi ketika density-nya makin tinggi, di sini khusus untuk 10%, itu malah menyebabkan adanya mechanical damage. Seperti yang kamu bilang Erandi tadi, yang terkait semakin tinggi densitasnya juga dapat menghambat. Nah, itu pengaruhnya ke situ. Dan khusus untuk bioleaching ini pengaruhnya ada mechanical damage ke sel bakteri. Jadinya nanti mengurangi laju dari nutrisi dan gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida yang dibutuhkan sebagai nutrisi dari pertumbuhan bakteri seperti itu. Apakah sudah menjawab, Erandi? Atau masih belum jelas? Jadi disamakan lagi sama parameter sama pH dan juga pertumbuhan tiap-tiap bakterinya itu, Bib ya. Jadi kalau misalnya persen density-nya udah besar, terus kayak kurang ruang atau kurang bisa dalam bakteri itu bertumbuh lagi gitu, atau maksudnya gitu gak sih, Bib? Iya. Jadi bisa, kalau mau singkatnya ya, semakin banyak bakteri, semakin density makin tinggi, itu semakin bagus. Tapi kalau terlalu tinggi, dia akan semakin sesak dan juga malah menimbulkan mechanical damage gitu. Oke. Terima kasih, Bib. Sama-sama. Oke, saya mau tambahin ya. Jadi density ini memang sangat berpengaruh ya, sesuatu hal yang memang sangat berpengaruh sama bakteri. Tadi penjelasannya udah cukup jelas, tapi ada satu hal lagi yang mungkin saya bisa clearkan ya. Jadi saya belum baca ini papernya yang dibahas sama Hazim, cuman ini kebetulan bahas tembaga mirip sama tesis saya waktu S2. Di sini kita lihat ya, di 10% ekstraksinya rendah ya. Kemudian 3% lebih tinggi dari 10%, kemudian 6% lebih tinggi dari 3%. Jadi dia nggak berbanding lurus ya. Persen ekstraksi tidak berbanding lurus sama persen ekstraksi. Nah, yang kalian diskusikan tadi benar. Nah, salah satunya itu juga adalah karena kalau misalnya di 3%, senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh bakteri, ini reaksinya ada nggak sih, Azim, tadi? Untuk reaksinya kebetulan di paper ini tidak ada, Bu. Nah, oke, ini untuk yang akan presentasi berikutnya ya. Jadi ketika kita review paper, kita tambahkan, misalnya kita kan belajar reaksi leaching, reaksi dan lain-lain. Kamu harus cari sendiri ya, kalau kamu cari, tambahin dari informasinya tuh jangan plug dari satu paper aja, jadi harus kamu tambahin. Tadi kayak Hazim banyak cerita, tapi kalau misalnya ceritanya disupport dengan informasi dari yang lain berupa gambar atau video atau lain-lain, atau gambar tangki leachingnya segala macam, itu review papernya akan lebih clear ya, akan lebih semakin jelas kayak gitu ya. Nah, kembali lagi sama pertanyaan tadi, saya akan perlihatkan ya.
filenya sebentar ya Hazim, saya izin share dulu gantian ya. Baik, Bu. Nah, ini ya saya waktu itu nyobain, udah kelihatan ya yang saya share ya? Belum? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, waktu itu saya mencoba untuk mengekstraksi proses bioleaching, tapi saya juga lakukan biooksidasi. Saya lakukan bioleaching dengan menggunakan 3 bakteri, kemudian 3 bakteri dengan 2 jenis medium. Jadi 2 jenis medium, ada yang medium LB, kemudian ada FE broad. Jadi ada 2 jenis mediumnya. Nah, ini ada nama bakterinya SKC-SAA2. Ketika saya lakukan proses leaching terhadap biji tersebut dengan persentali 20%, udah tinggi ya persentalinya. Tapi persen ekstraksi saya nggak bagus ya, kurang bagus ya persen ekstraksinya. Masih di bawah 40%, jadi sangat cukup rendah ya. Padahal sudah dilakukan selama 28 hari. Nah, yang saya lakukan kemudian adalah bakteri yang sama saya ganti mediumnya. Jadi saya ganti mediumnya, kita lihat ke bawah sini. Oke, ini saya ganti mediumnya. Kemudian apa yang terjadi dengan persen ekstraksinya? Ini yang tadi ya. Kita lanjutin. Nah, di sini salah satu hal lagi yang kita bisa lihat ya, kalau kita plot data-data. Jadi ketika saya melakukan percobaan, saya mengukur pH sama pH ketika selama percobaan sama EH-nya. Kemudian saya plot di diagram potensial pH Purbake dengan masukin data-data ionnya berapa gitu ya. Saya pakai waktu itu saya konstruksi sama HSC ini ya, pakai HSC. Kemudian saya plot lagi di Excel. Jadi saya plot lagi di Excel pH sama EH-nya. Saya bikin diagram Purbake sendiri ya, ngelihat proses saya tersebut. Ini yang hitam ini untuk Purbake tembaga, Purbake oksida, sedangkan yang kuning ini untuk sulfida. Nah, ternyata percobaan saya yang ekstraksinya rendah itu banyak yang terjadi daerahnya itu di luar daerah kelarutan tembaga, pH-nya terlalu tinggi. Ini ya. Nah, kemudian saya proses ya, saya lakukan lagi percobaan. Di sini bisa dilihat ya, saya pakai statistik desain faktorial. Di sini dilihat bahwa variabel dari B persen solid itu dia berpengaruh 0,13%, jadi nggak tinggi. Kemudian konsentrasi garamnya, jadi garam itu mempengaruhi juga ya. Jadi di Hazim juga ada ya garam ya. Nah, ternyata yang paling mempengaruhi itu garam di proses tersebut, limbah garam. Nah, kemudian saya lakukan lagi dengan bakteri yang berbeda. Bakterinya saya pakai bakterinya sama SKC SAA2, tapi saya pakai media lain, media modified FE broad. Jadi kalau dalam mikrobiologi itu mereka mengembangbiakkan bakteri itu ada macam-macam ya medianya. FE broad, Yulia bertani, apa segala macam ya. Nanti kalau misalnya kita modifikasi, nambahin lagi atau kita ubah, jadi media itu kayak takaran bikin makanan bakteri. FE broad itu takarannya ini. Jadi semacam ini ya, kayak misalnya saya orang Padang mau bikin rendang, dari sananya itu udah ada nih cara bikin rendang itu.
Tapi kemudian saya modifikasi, saya lebih banyakin santannya atau lain-lain. Nah, itu ditulis modified-nya seperti itu ya. Kemudian yang menarik itu ketika saya lakukan di media ini, saya takut gagal lagi ya, saya takut gagal lagi setelah saya melakukan analisa itu, kemungkinan besar biji saya sebelumnya itu nggak cukup jumlah Fe sama sulfur yang ada di dalam biji, sehingga pH-nya itu nggak mau turun gitu, karena nggak tersedia Fe sama S yang cukup dalam biji, kalau dalam biji tersebut ya, sehingga nilai pH-nya itu tinggi. Percobaan yang sebelumnya itu pH-nya itu nggak turun ya, naik terus karena terkonsumsi ya. Jadi dihasilkan kemudian langsung dikonsumsi gitu ya untuk sama tembaga, dan juga Fe-nya langsung jadi oksidator untuk bleaching tembaga. Nah, karena masalah tersebut kemudian saya berpikir, oh mungkin saya perlu menambahkan biji tersebut mineral yang mengandung sulfur dan besi. Maka saya tambahin pirit ya. Jadi saya tambahin pirit dalam konsentrasi tertentu, ada 2 konsentrasi saya ujikan, dan ternyata benar ketika saya tambahin pirit waktu itu, terus ada saya tambahin sulfur aja, dia ada saya tambahin pirit, kemudian ada yang saya tambahin sulfur dengan konsentrasi yang saya kombinasikan gitu ya, ternyata trennya sama. Yang tadi pH-nya naik terus, yang saya nggak tambahin pirit, nggak saya tambahin sulfur, trennya naik terus. Tapi ketika saya tambahin dalam bijinya pirit sama sulfur, di hari ke berapa ini? Di hari ke 2 ini ya, itu udah turun nih, di hari ketiga udah turun nih pH-nya. Jadi signifikan ya pengaruh dari mineral yang ada di dalam biji tersebut. Kalau misalnya mineralnya itu cukup untuk kita, jumlah sulfurnya, jumlah Fe-nya cukup untuk melakukan proses leaching, untuk menurunkan pH, dihasilkan asam sulfat ataupun Fe3+ ya untuk oksidator proses leachingnya, dia akan naik recovery-nya. Ini juga EH-nya kemudian naik ya, menyesuaikan. Nah, sehingga saya dapat persen ekstraksinya itu bisa di atas 80% ya. Bisa di atas 80%, padahal awalnya tadi cuman di bawah 40 ya, jadi naiknya signifikan. Jadi naik signifikan baik untuk persen density 5% ataupun densitas 20%, jadi dia naik. Nah, di sini 5%-nya lebih tinggi dari 10% karena udah cukup ya. Udah cukup regennya, istilahnya ya, regen yang dihasilkan dari proses tersebut yang diambil dari pirit yang saya tambahin, pirit dan sulfur yang saya tambahin tadi, udah cukup untuk melicing tembaga yang ada di dalam biji, sehingga tinggi persen ekstraksinya. Ini juga cukup tinggi meskipun lebih rendah daripada yang di atas ya, karena jumlah pada hari yang sama, jumlah hari yang sama dan penambahan yang sama, sehingga jumlah yang dihasilkan untuk proses tersebut reagennya itu lebih banyak, lebih optimal untuk 5%. Seperti itu. Jadi memang sangat berpengaruh banget ya, sesuatu yang ada di dalam biji kita yang bisa dimanfaatkan bakteri itu sangat berpengaruh pada proses tersebut. Jadi bisa jadi ketika, kenapa sih 6% yang Hazim tadi, 6% lebih tinggi daripada 3%, karena di 6% ketersediaan FeS2 ataupun senyawa lain yang dibutuhkan sama bakteri tersebut lebih banyak daripada yang persen solidnya 3%, kan sama-sama dalam biji ya. Kalau misalnya di 3% itu ada misalnya 10% FeS2, berarti ketika dia naik jadi 5%, menjadi 6%, berarti 2 kali lipatnya gitu ya. Dengan
dengan jumlah perbandingannya sama CU yang ada di sana kan CU-nya cuma 2% ya, kalau perbandingannya itu kalau kita cari juga akan bisa ketemu selisihnya ya cukup besar ya untuk mengekstraksi CU tersebut. Sedangkan kalau dia naikin lagi jadi 10%, nah terjadi hal yang tadi ya, mungkin bakterinya kepenuhan reaktornya, bakterinya ada yang rusak karena terlalu rame, terus dia teratrisi segala macam ya. Nah itu alasannya lebih clear lagi seperti itu. Kira-kira paham yang saya jelasin? Paham Bu, paham. Ada Paham. pertanyaan lagi untuk Hazim atau untuk saya juga boleh? Ada pertanyaan lagi? Oke, atau ada Hazim mau nanya sesuatu setelah baca papernya untuk kita diskusikan? Mungkin izin tanya sih Bu. Yang saya masih kurang pahami di sini tuh ada pengaruh dari sebentar. Generasi ion Fe Bu. Fe ini apakah memang seperti yang dijelaskan Ibu pada tesis tersebut berfungsi juga untuk nutrisi atau berbeda Bu? Fungsinya memang apa saja Bu untuk Fe di proses bioleaching tembaga? Oke, baik. Saya akan lihatin ya reaksinya ya. Nah, ini ya. Ketika jadi kita udah bahas ya mekanisme bioleaching itu ada yang direct, ada yang indirect. Nah, ini yang direct ketika ada FeS2 di sana, ada pirit ya, ada mineral sulfida, bisa mineral sulfidanya bisa lain juga ya, CuS, FeS2 bisa atau lain-lain ya, mineral sulfida. Nah, kita pakai bakteri yang bisa mengoksidasi besi sama sulfur, atau mengoksidasi besi saja, atau mengoksidasi sulfur aja, atau dicampur gitu ya. Nah, itu nanti dilihat lagi apakah mereka cocok dicampur atau satu-satu dulu, atau di pertama yang A dulu, terus setelah itu dibuang, kemudian yang B, itu bisa jadi mekanismenya lain-lain ya. Bisa jadi secara teknikalnya lain-lain ya. Nah, ini pirit ini bakterinya aerob, butuh oksigen, kemudian sama bakteri Fe-nya jadiin di ini ya, dilarutkan jadi Fe2+, kemudian H+, kemudian SO4 2-. Nah, H+ sama SO4 2- ini kan dia jadi H2SO4 ya. Nah, sedangkan Fe2+ ini dia akan bereaksi lagi dengan O2 ditambah H+ lagi, H+ yang dihasilkan di sini, dia akan teroksidasi oleh bakteri pengoksidasi besi, dia akan menjadi Fe3+. Nah, Fe3+ ini jadi oksidator untuk proses bioleaching. Jadi dia bisa melarutkan logam yang ada di sini, logam sulfida yang ada di sini. Jadi ini kan Ms ini logam sulfida ya. Logam sulfida di sini misalnya CuS gitu ya, atau lain-lain, dia akan dioksidasi oleh Fe. Nah, sehingga dia akan dilarutkan oleh Fe sebagai oksidatornya, sehingga dia jadi M2+ ya. Sedangkan sulfurnya jadi S0 dan Fe-nya tereduksi jadi Fe2. Jadi Fe3+ yang dihasilkan tadi, dia juga jadi reagen untuk melarutkan
ini ya, melarutkan mineral sulfida. Seperti itu, Hazim. Oke, baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, dan ini juga ya, apa namanya, sulfurnya dia juga akan jadi ini ya, sulfurnya S0 yang dihasilkan dia akan kemudian jadi H2SO4 ya, dia bereaksi lagi sama oksigen, kemudian sama H2 menghasilkan H2 plus ditambah SO42 minus yang kemudian dia jadi H2SO4. Seperti itu, Hazim. Misalnya kayak di ZNS dan senyawa-senyawa lainnya. Oke, ada pertanyaan lainnya, Hazim? Mungkin untuk sekarang cukup Bu. Oke, baik. Yang lain, ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bu, Oke. terkait yang tadi Bu bilang direct biolicing sama indirect tuh gimana ya Bu? Oke. Nah, biolicing itu ada yang direct, ada yang indirect. Kita lihat yang indirect ya. Ada nggak ya saya tulis di sini? Oh, di atasnya. Nah, kalau direct bioleaching tadi terjadi pada mineral sulfida, misalnya pirit, persamaannya seperti ini ya. Jadi bakterinya itu langsung dia melakukan sesuatu terhadap mineral tersebut. Jadi ini bakteri melakukan direct bioleaching terhadap FeS2. Sedangkan kalau indirect itu bakterinya melakukan sesuatu terhadap oksidatornya, jadi terhadap Fe2 plus jadi Fe3 plus. Nah, Fe3 plus inilah yang kemudian bereaksi sama mineral kita. Jadi MS atau mineral sulfida kita tidak diproses sama bakteri secara langsung, tapi diproses oleh sesuatu yang dihasilkan sama bakteri. Dalam hal ini adalah Fe3 plus. Jadi bedanya di situ, Dinda. Krisna Bu. Oh, Krisna. Oh, sorry. Ini Bu, berarti kalau direct itu bakterinya sama bijinya itu langsung dimasukin gitu ya Bu. Kalau indirect tuh kita harus ngembangin bakterinya dulu, gitu Bu. Oh, enggak, jadi tetap dilakukan dalam satu reaktor. Cuman kalau misalnya direct itu, ini saya lakukannya dalam satu reaktor ya. Coba saya lihat fotonya ya. Bentar. Nah, ini untuk area steril ya. Jadi sebelum dilakukan proses leaching itu semuanya disteril dulu, namanya autoclave juga, temperatur dan tekanan tinggi biar bakterinya pada mati dulu atau jamur pada mati dulu. Setelah itu baru dilakukan proses bioleaching. Nah, seperti ini ya, shakernya itu seperti ini. Jadi ini ada kayak gelas gitu ya, gelas.
ke dalamnya dimasukin medium, kemudian dimasukin biji sama air ya, kemudian di shaking. Terlebih dahulu yang dilakukan itu adalah kultur bakteri dulu ya. Jadi ini mediumnya. Setelah itu ke dalam medium ini, misalnya ini mediumnya sekitar 500 mili ya. Ke dalam medium 500 mili ini nanti dimasukin bakterinya dikit aja, misalnya 2 mili gitu, biasanya kayak gitu 2 mili atau 3 mili, jadi dikit banget ya bakterinya. Setelah itu nanti di shaking pakai alat ini juga, ditaruh di sini nanti di shaking gitu kan, sampai 7 hari atau sampai fase eksponensialnya, nanti dia akan berubah keruh karena bakteri itu tandanya bakterinya tumbuh gitu ya. Nah, setelah itu nanti ke dalam botol ini dimasukin biji dalam persen solid tertentu. Nah, di biji itu kan ada banyak ya. Ada FeS2, ada Cu. Nah saya coba liatin ya. Biar lebih clear, saya liatin mineraloginya. Oke, kayak yang saya lakukan. Nah, ini mediumnya itu di paper itu pasti biasanya dia tulisin, misalnya Luria bertani apa aja sih, terdiri dari apa aja kandungannya, ada di sini. Itu saya pakai ada tripton, dies ekstra, kotoragi, ada NaCl, N2S2O3, FeSO4. Jadi ini adalah nutrisi-nutrisi yang dibutuhin sama bakteri ya, bakteri untuk bisa tumbuh. Kemudian nah ini biji saya. Nah, komposisi biji itu kan sama ya, seperti pada umumnya kan ada macam-macam ya. Di dalam biji itu ada SiO2, ada Al2O3, dan banyak sekali ya. Nah, saya sebenarnya fokusnya ke tembaganya di sini ya, Cu ya. Ini hasil XRF itu kan semuanya dalam bentuk oksida ya, padahal tembaganya nggak selalu oksida ini. Nah, tembaganya itu ada 1,856. Nah, di sini itu kan ada ada FeS2, ada segala macam gitu ya dengan kandungan tertentu. Kan bijinya semuanya dimasukin ke sana semua ya kan. Jadi nggak dipisah-pisahin ya. Jadi memang biji itu dengan keadaan seperti ini masuk ke reaktor tadi sekalian bareng-bareng. Nah, kemudian saya lakukan XRD juga, ternyata kuarsanya banyak, ada muskovis segala macam. Nah, biji tembaganya ternyata juga nggak cuma satu, ada kalkopirit, ada kovalit. Ini untuk foto pertama, kemudian ternyata ada kalkoside juga. Jadi biji tembaganya kompleks. Nah, ketika saya lakukan proses leaching itu, semuanya itu prosesnya itu dilakukan langsung ya. Langsung biji saya campur sama bakteri di medium yang ada. Jadi ketika bakterinya sudah sampai pada fase eksponensial yang dihitung, waktu itu saya nggak ngitung sendiri, tapi ada teman saya yang ngitung sendiri juga ya. Jadi dia melakukan kultur bakteri beberapa hari, diambil sampel, kemudian dihitung ya, bakterinya dihitung pakai cara yang saya share di YouTube itu, dikembangbiakan dulu dalam cawan Petri, agar gitu kan, nanti dihitung, kemudian pengecerannya berapa kali, baru dikali ke jumlah bakterinya, jadi terhitung ya jumlah bakterinya. Jadi ketika fase yang udah eksponensial, dimasukin nih bijinya. Nah, di dalam biji tersebut bakterinya itu dia milih. Kalau misalnya bakteri itu kayak misalnya tadi ya, yang tadi itu, nah ini ya. Nah, ini
FeS2 sama MS ini ada di satu reaktor yang sama, di satu wadah yang sama, dan bakterinya juga sama gitu ya di dalam tersebut. Tapi bakteri itu dia memang nggak akan melakukan proses terhadap semua mineral ya. Dia itu akan pilih-pilih, kayak orang ada yang sukanya makan bakso gitu ya, sering-sering. Ada yang orang sukanya nggak suka bakso, kalau kita makannya beras gitu ya, makan pokoknya. Orang di negara tertentu ada yang gandum, ada yang jagung, dan lain-lain. Nah, bakteri itu bisa diibaratkan kayak gitu juga. Ada bakteri dia itu misalnya sukanya sama FeS2 aja. Dia tertariknya sama FeS2. Selama ada FeS2 dia fokus sama FeS2. Tapi kalau misalnya FeS2-nya nggak ada, ya mungkin bisa jadi dia akan melirik MS juga gitu ya. Tapi kalau di sini dia adalah bakteri pengoksidasi besi, yang dioksidasi adalah Fe di sini. Nah, sehingga Fe jadi dia ngelihatnya tuh ke FeS2 aja. Sedangkan MS ini dia nggak lakukan proses apa-apa terhadap MS. Tapi karena si bakteri ini ketika memproses FeS2, kemudian FeS2-nya terlarut jadi Fe2+, kemudian adanya oksigen dan H+, teroksidasi jadi Fe3+. Fe3+ tadi yang dihasilkan bakteri tersebut bisa menjadi oksidator untuk si MS, mineral MS. Meskipun mineral MS-nya tadi nggak langsung kontak sama bakteri, nggak langsung diproses sama, dia dapat sesuatu yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi namanya indirect. Sedangkan directnya terhadap FeS2 kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita cerita, saya melakukan leaching tembaga. Kalau ceritanya di sini seperti itu, berarti ini indirect ya. Kalau misalnya tembaganya di MS ini misalnya tembaganya bijinya CUS gitu ya. Berarti yang direct bioleachingnya tidak terjadi pada CUS, tapi indirect yang terjadi terhadap CUS. Kayak gitu, Krisna. Paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Kalau masih belum clear, tanyain terus. Masih sedikit bingung sih Bu. Berarti kalau yang direct itu, semisal dia mau nge-leaching Fe, dia tuh cuma nge-leaching Fe. Tapi kalau indirect itu, dia bisa nge-leaching logam lain gitu ya Bu, setelah Fe-nya teroksidasi gitu Bu? Bukan. Direct itu dia melakukan langsung terhadap yang dia lakukan. Misalnya terjadi direct bioleaching terhadap biji tembaga, berarti yang dia tembak langsung sama si bakteri tadi, si biji tembaganya. Jadi reaksi ini bakterinya itu terjadi di sini. Oke? Sini. Tapi kalau misalnya indirect itu, bakteri itu dia nggak ganggu-ganggu mineral tembaganya, tapi mineral tembaganya itu bisa terleaching akibat proses yang dilakukan oleh bakteri pada mineral yang lain gitu. Nangkap nggak maksud saya? Jadi misalnya gini, saya biji saya adalah biji zinc gitu ya, ZNS. Saya melakukan proses bioleaching. Tapi ternyata bakteri saya itu nggak suka sama ZNS. Dia nggak suka sama ZNS, namun meskipun si bakteri nggak suka sama si ZNS, masih terjadi nih bioleaching. Nah, setelah dicek kenapa bioleaching itu terjadi, kan ternyata bioleaching itu terjadi karena ada Fe3+ yang bereaksi sama si ZNS. Kenapa kemudian sedang di mana Fe3+ tadi itu asalnya dari kerja si bakteri. Jadi bakteri indirect itu artinya kan nggak langsung kan. Bakterinya secara tidak langsung
bisa melakukan proses bioleaching terhadap ZNS dari hasil Fe3+ yang dia lakukan. Dari Fe yang dia oksidasi jadi Fe3+ yang menjadi oksidator untuk si mineral berharga kita. Sedangkan dia karena kerjanya yang langsung kontak sama bakteri itu kan yang sama si FeS2 ya, bukan mineral berharganya ya. Nah, itu namanya indirect. Tapi kalau misalnya bakterinya langsung melakukan proses ekstraksi, misalnya mana ya? Nah, ini ya. Indirect itu dia nggak langsung, dia itu memanfaatkan Fe3+. Jadi bakteri itu menghasilkan oksidator atau menghasilkan asam ketika dia memproses senyawa yang lain. Tapi kalau direct itu dilakukan diperoleh kalau bakterinya langsung memproses senyawa yang kita ingin lakukan proses leaching. Kayak gitu, Krisna. Paham nggak? Atau masih bingung? Iya Bu, paham Bu. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, nanya lagi. Bu, izin bertanya Bu, terkait peran bioleaching yang direct indirect tersebut. Kan tadi contohnya saja seperti ya salah satu bakteri itu mereduksikan kepada Fe3 itu toh Bu. Ini di jurnal yang saya baca itu ada ya kayak mereview apakah bisa proses recovery terhadap PGM menggunakan mikroba Bu. Nah di jurnal ini malah seperti mereview akan ya contohnya saja di jurnal ini bilang kalau proses detoksifikasi emas untuk recovery-nya bisa menggunakan bakteri seperti bakteri apa X itu Bu. Nah dari ya dilihat kalau bisa dilakukan detoksifikasi ini, maka logam yang platinum group metal yang sekiranya struktur geokimianya mirip seperti emas itu mampu dilakukan recovery dengan bakteri yang sama Bu. Apa bisa diambil seperti itu ya? Kecocokan bakteri terhadap logam itu bisa diambil seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, kalau tentang kecocokan bakteri terhadap logam itu sangat per kasus ya prosesnya. Untuk sampai saat ini bakteri itu kan yang banyak digunakan untuk proses bioleaching atau biooksidasi itu biasanya adalah bakteri yang bisa mengoksidasi sulfur ataupun bisa mengoksidasi besi atau dua-duanya, atau menghasilkan biosurfaktan yang dimana biosurfaktan itu jadi reagen untuk proses leaching, atau menghasilkan asam organik yang juga akan menjadikan reagen untuk proses leaching. Nah, pertanyaannya adalah berarti yang bisa di leaching sama proses bioleaching apa aja? Ya adalah logam-logam yang bisa larut dalam asam. Nah, makanya yang bisa dilakukan proses bioleaching itu sampai saat ini itu adalah tembaga dengan prosesnya bakterinya langsung dimasukin ya ke reaktor, atau jadi direct indirect itu ada dua sih pemahamannya. Ada direct indirect untuk kerja bakteri, ada direct dan indirect terhadap secara teknis proses leachingnya dilakukan. Dan sedangkan untuk nikel yang ada di negara kita ya, kalau nikel sulfida dia bisa ya kayak tembaga gitu, jadi dimasukkan langsung prosesnya ke biji nikel sulfida, ditambahin bakteri pada medium tertentu, nanti dia terleaching karena akan dihasilkan Fe3+ dan juga akan dihasilkan asam sulfat. Asam sulfat kan bisa ya melarutkan nikel, bisa melarutkan tembaga.
bisa melarutkan besi. Jadi yang bisa dilarutkan sama asam tersebut. Sedangkan emas dan logam-logam mulia lainnya dia nggak larut dalam asam. Kamu kasih asam sulfat juga nggak larut kan? Nggak bisa larut kan ya? Emas nggak bisa larut, Iya. platinum dan lain-lain nggak bisa larut. Nah, ketika kita mau melakukan proses bio-leaching terhadap platinum grup metal atau logam-logam berharga seperti itu, kita harus sesuaikan bakterinya. Cuman memang ada saya baca beberapa bakteri dihipotesakan tapi penelitiannya itu belum sampai skala industri ya. Jadi belum sampai orang menggantikan, kalau misalnya bio-leaching tembaga sama nikel itu kan orang menggantikan posisi asam sulfat yang diproduksi pabrik dengan asam ataupun oksidator yang dihasilkan oleh bakteri. Tapi kalau untuk emas itu belum ada pabrik atau industri yang dimana di sana nggak digunakan cyanida lagi, tapi digunakan bakteri yang bisa meleaching emas. Belum ada sih, saya cari belum ada. Cuman baru sebatas penelitian yang juga persen ekstraksinya masih rendah. Kayak gitu sih, Dimas. Kira-kira nyambung nggak sih jawaban saya? Nyambung, Bu, nyambung. Oke. Atau ada pertanyaan yang kamu kemudian kepikiran lagi setelah jawaban saya tersebut? Untuk saat ini kayaknya belum sih, Bu. Mungkin saya kalau baca-baca lagi, kalau ada pertanyaan lagi, saya tanyakan lagi. Oke. Sip, makanya ketika untuk emas itu kita lakukannya biooksidasi ya. Kita nggak bisa, orang belum menemukan bio-leaching untuk emas, tapi untuk biji emas itu yang dilakukan biooksidasi. Kenapa biooksidasi? Ketika kita punya biji sulfida emas dengan pengotor sulfida itu kan bisa menghalangi emas itu terlicing, bisa mengkonsumsi cyanida dan lain-lain, sehingga sulfida kurang disukai kan ketika proses leaching dengan cyanida. Makanya ketika sulfurnya dioksidasi sama bakteri terlebih dahulu, bijinya jadi oksida, biji emas oksida, prosesnya akan lebih mudah untuk proses pretreatmentnya ya. Proses leachingnya kemudian akan jadi lebih mudah untuk bisa melarutkan emas dengan cyanida. Jadi biooksidasi itu adalah proses pretreatment, sedangkan bio-leaching itu proses utama. Seperti itu ya bedanya ya, bio-leaching sama biooksidasi. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, gimana? Ini kan saya jurnalnya juga sama nih, Bu, kayak indirect proses gitu ya. Ada oksidasi besi terlebih dahulu, baru hasil dari oksida besi itu melindi ZNS, Bu. Nah, saya masih bingung. Mengapa Fe3+ yang dihasilkan dari biooksidasi ini bisa ngelindi ZNS, Bu? Mungkin itu sih, Bu. Oke, pertanyaan kenapa sih Fe3+ bisa melindi ZNS? Ada yang mungkin yang bisa jawab? Itu pertanyaan dasar yang harus kamu jawab dengan apa jawabannya? Dengan termodinamika ya enggak? Ketika kita punya suatu proses, kita punya suatu reaksi kimia, kita mau bilang itu bisa terjadi atau enggak, itu kita tinggal lihat data termodinamika ya. Kita hitung apanya? Apa yang kita cek? Delta G-nya, Bu. Delta G-nya. Kalau suatu reaksi itu menghasilkan delta G negatif, berarti reaksinya spontan, berarti reaksinya bisa terjadi. Jadi kalau yang berarti reaksi tadi ZNS ditambah Fe3+, reaksinya spontan, Rafiki. Jadi dia bisa terjadi proses leaching. Menjawab nggak? Menjawab, Bu.
Sama ini juga Bu, di sini kan di jurnal yang saya baca ini kan ada oksidasi dari sulfur juga ya Bu ya. Itu dari sulfur nanti dibioksidasi menjadi H+, Bu. 2H+ plus SO4 2-. Nah, H+ itu nanti bisa digunakan untuk melindi ZNS juga, Bu. Itu juga dilihat dari termodinamikanya apa, Bu? Iya, itu kan termodinamikanya seperti yang saya share juga tadi ya, reaksinya ya, mana sih? Jadi SO sulfurnya tadi, SO42 minusnya tadi, dia akan yang ini ya, H plus sama SO42 minus ini kan jadi H2SO4 ini, ya enggak? Rutan H2SO4. Rutan H2SO4 itu dia bisa melicing Zn ya. Zn itu larut di asam sulfat ya. Makanya dia bisa terjadi proses leaching di sana. Kalau misalnya H2SO4-nya kamu larutkan AU, nggak bakal larut AU-nya ya, karena emang nggak bisa ya. AU tidak bisa larut di dalam H2SO4 karena delta G-nya tadi tidak negatif. Itu baru dari delta G. Tapi sesuatu proses leaching itu kita nggak cuma lihat delta G-nya ya. Delta G-nya itu hanya untuk menyatakan prosesnya terjadi atau tidak. Tapi berapa lama proses itu terjadi tidak ada dikabarkan sama delta G ya. Dari apa kita lihat proses itu bisa cepat atau lambat? Dilihatnya dari apa? Dari apa dilihat kalau ininya? Dari kinetikanya, Bu. Kayak kinetikanya ya, kayak yang saya pernah munculkan. Ini coba saya share lagi PPT-nya. Nah, ini ya. Ini kan mineralnya tembaga semua ya ini ya. Ada atacamit, chrysocolla, tenorit, malasit, azurit, kuprit, chalcocite, bornit, copalite, nergite, chalcopirit. Ini tembaga semua ya. Tapi beda mineralnya. Nah, ketika dilakukan proses bioleaching atau proses leaching, kita bisa lihat ya di sini datanya dari atas, dari sini, dari ke sini sampai ke sini. Prosesnya itu durasi proses leachingnya mencapai mungkin persen ekstrasinya di atas 90% itu cuman butuh hours to days. Sedangkan untuk dari native copper sampai chalcocite dia butuh days to months. Nah, sedangkan bornite scopolit dia butuh months to years. Sedangkan chalcopirit dia butuh itu lama, tahunan. Nah, ini yang kemudian jadi pertimbangan. Jadi kenapa sih di Prevon mereka nggak pakai bioleaching ya, bisa jadi gara-gara ini ya. Mereka punya chalcopiritnya mendominasi mineral tembaganya, sehingga kalau misalnya mereka lakukan bioleaching lama banget, prosesnya bisa tahunan. Tapi kalau misalnya mereka lakukan proses flotasi dulu, kemudian proses melting bisa cepat, dan mereka juga lihat kadar mereka cukup tinggi, jadi mereka nggak melakukan proses bioleaching. Kayak gitu ya. Jadi beberapa hal yang kemudian akan mempengaruhi pemilihan prosesnya. Kayak gitu. Hafiki bagus ketika kita melakukan review
paper itu kita harus emang mikir juga ya, mikir kayak gitu, ini kenapa sih seperti ini kenapa sih seperti ini. Ketika kamu bertanya, mencoba bertanya, kemudian menemukan jawabannya, atau kita bertanya tapi nggak ketemu di jawabannya, belum ketemu, tapi ada pertanyaan berikutnya bisa jadi pertanyaan kamu yang banyak itu nanti akan menemukan satu benang merah tertentu yang kamu tiba-tiba dapat jawaban semuanya. Itu adalah cara manusia untuk bisa meningkatkan kemampuan berpikirnya ya. Yang dari tadi awalnya kamu cuman bisa menghafal, kemudian kamu mulai bisa menganalisa, bisa ngelihat ini cocok apa enggak, benar apa enggak, dan nanti bisa naik untuk berikutnya seperti itu. Bagus. Ada pertanyaan lagi? Izin Bu, menyambung punya Rafiki. Oke, gimana Abdul? Kira-kira itu ada kaitannya sama jalur tiosulfat dan jalur polisulfat gitu. Soalnya di artikel yang saya baca ini itu menjelaskan kalau proses bioleach ini itu mengandung 2 jalur kimia utama, yaitu bioleaching jalur tiosulfat dan polisulfat. Itu kira-kira ada kaitan sama lainnya gimana? Oke, jalur poli sama yang satu laginya itu ke direct sama indirect ya, itu ya? Tio sama poli sih Bu, keterangannya. Oke, ini saya share yang lainnya. Nah, ini adalah skema mekanisme tiosulfat dan polisulfida. Jadi, bakteri itu dia akan punya mekanisme ya, ini mekanismenya indirect. Ini ceritanya saya udah agak lupa juga ya, coba kita lihat sama-sama ya. Di sini ada Fe2+, kemudian oleh bakteri dioksidasi jadi Fe3+, seperti reaksi tadi, di mana Fe3+ itu dia bereaksi dengan MS. Nah, ketika Fe3+ itu mengoksidasi MS, M-nya itu terlarut jadi M2+. Nah, M2+ itu S-nya jadi S2O32-, kemudian sama bakteri S2O32- ini diubah jadi SO4 2- dan H+. Sehingga ini jadi H2SO4 ya, ini jadi H2SO4, ini juga terlarut. Sedangkan ketika dia dengan polisulfat, dia di sini ada tambahan H+ lagi dari proses yang lainnya. Jadi ini tuh kayak ini loh, poli sama tiosulfat ini semacam apa ya, bukan enzim ya. Jadi bagaimana suatu mikroorganisme itu proses dia untuk membentuk suatu senyawa tertentu. Nah, kalau yang tiosulfat ini dia nggak perlu H+ ya, untuk MS-nya di sini dia nggak perlu H+, sedangkan di sini dia butuh ion H+-nya. Untuk MS ini bisa dilakukan pelarutan. Sehingga yang terbentuk itu adalah ini polisulfat SN. Poli itu kan banyak ya. SN sulfatnya N, banyak gitu. Kalau tiosulfat itu kan tio itu 2 ya? 2 ya? 2 atau 3 sih? Nanti coba dicari ya. Nah, cuman kalau poli itu kan banyak, jadi sulfat yang dihasilkan itu ada banyak, kayak gitu maksudnya. Kayak gitu sih kurang lebih Abdul, saya juga nggak begitu paham dengan baik ya, ini mekanisme yang biasanya untuk makhluk bakteri seperti itu ya, jadi mekanismenya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya
Jadi bakteri itu memang kayak saya, slide saya waktu itu ya, jadi bakteri itu memang dia banyak melakukan sesuatu terhadap, eee, mineral yang nanti mekanismenya itu memang banyak sekali ya, sangat bervariasi banget ya. Nah, dia bisa melakukan biotransformasi, bioakumulasi, biosorpsi, biomineralisasi, dengan reaksi-reaksinya tuh macam-macam. Jadi sangat kompleks, itu baru dia, terhadap logamnya, belum lagi nanti senyawa EPS-nya, senyawa organiknya, dan lain-lain. Seperti itu sih Abdul yang saya bisa jawab sekarang, kira-kira menjawab nggak Abdul? Atau kamu mau nanya lagi tentang grafik tadi? Mungkin itu Bu, saya mau menanyakan kalau di artikel tuh cuman tertulis kalau jalur tiosulfat itu hanya 3 doang, hanya pirit, molybdenit, sama tungstenit. Terus kalau polisulfat itu yang selain itu. Jadi mungkin agak sedikit kurang begitu paham mengenai penjelasan di artikel ini, Bu. Oh, jadi dia bilang kalau tiosulfat itu untuk mineral apa tadi? Pirit, molybdenit, sama tungstenit, Bu. Oh, pirit, molybdenit, sama tungsten. Berarti memang dia nggak butuh H+ untuk proses tersebut, yang pirit tadi ya. Sedangkan untuk yang lain dia butuh tambahan H+-nya untuk reaksinya bisa terjadi. Kurang lebih kayak gitu sih kemungkinan, Abdul. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan yang mau presentasi, orang kedua siapa? Mengajukan diri atau ditunjuk? Nanti Hazim diperbaiki lagi aja ya, Hazim, PPT-nya ditambahin lagi kayak gitu ya, sama apa namanya tuh, Word-nya ditambahin lagi. Nanti yang soalnya kalau misalnya saya bandingin Hazim presentasi sama teman-temannya udah dapat informasi lain kan, nanti nggak sama. Jadi nanti saya akan lihat nilainya biar lebih representatif, digali lagi aja ya Hazim ya. Terima Baik, Bu. kasih Hazim. Bu, Oke, siapa lagi yang mau presentasi? maaf Bu, izin bertanya. Oke, gimana Dinda? Eh, untuk MS ini ya Bu, ini kan biji sulfida ini kalau dilihat di ilustrasinya tuh kayak nggak ada permukaan yang ngepasifasi gitu Bu. Jadi IFA ini kayak langsung bisa mengikat logamnya gitu. Apakah karena termodinamika yang tadi Rafiki tanyakan gitu Bu? Oke, permukaan terpasifasi sama termodinamika. Untuk itu merupakan dua hal yang berbeda, Dinda. Kalau kamu ngomongin tentang termodinamika meskipun nih reaksi, misalnya reaksi Cu ditambah H2SO4 secara termodinamikanya, atau CuO ditambah H2SO4 secara termodinamikanya dia terjadi, delta G-nya negatif, tapi ketika CuO tadi nggak bisa ketemu sama H2SO4-nya, atau CuO tadi ketutup sama sesuatu yang lain, meskipun kamu biarin lama atau lain-lain nggak bakal terjadi reaksinya, ya nggak? Nah, itulah yang terjadi pada suatu biji yang terpasifasi, atau biji yang kita lakukan proses leaching tapi proses grindingnya dia tidak terbuka ya, free surface area-nya itu minim gitu ya, atau sangat sedikit, jadi persenestrasinya rendah. Jadi hubungannya ke sana sih Dinda, jadi beda ya, meskipun secara termodinamika bisa, tapi kalau secara kinetika dia lama tetap aja persenestrasinya jadi sedikit, kayak gitu Dinda.
Nyambung nggak jawaban saya? Maksudnya sesuai nggak dengan yang Dinda tanyain? Oh, ya Bu. Cuman eh, misalnya nih bijinya biji sulfida ya Bu. Itu kan kalau cyanida kan kayak sulit untuk nembus lapisan sulfitnya. Sedangkan kalau misalnya bakteri yang indirect kan berarti pakai ion Fe-nya itu bisa untuk mengikat si logam dari sulfitnya gitu Bu. Oh iya benar. Iya, yang sulit itu kan kalau misalnya kan biji sulfida itu dia susah ya di leaching gitu ya, di leaching pakai eh, asam kimia itu kan susah ya di leaching ya. Kayak misalnya kamu mau leaching CUS gitu kan, dia itu susah di leaching dibandingkan kalau kamu melicing CuO gitu ya. Apakah dia tidak bisa? Dia bisa, cuman prosesnya lama. Nah, tadi itu Dinda nanyain, berarti sedangkan yang reaksi ini, yang MS ini dia bereaksi dengan Fe3+, berarti yang jadi reagen dia untuk bereaksi itu bukan asam lagi, berarti Fe3+-nya itu reagen yang untuk dia lakukan proses leaching. Kayak gitu Dinda. Iya Bu, paham Bu. Makasih Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Ingin bertanya Bu, Ya, gimana? yang mau menyambung pertanyaan Abdul yang mengenai tiosulfat sama polisulfat. Nah ini dari paper yang saya dapat ini, dari kedua hal tersebut tuh ada kaitannya lagi dengan nitrogen asimilasi, yang mana itu ada kaitannya dengan nanti pembentukan CH2O. Nah itu bagaimana ya Bu? Pembentukan apa? CX dalam kurung H2O Y. Oke, itu saya belum begitu memahami ya, maksudnya kemana. Tapi itu pembentukan coba ditulis C. Apa aja tadi? Dianu coba ditulis Baik Bu, sebentar Bu. tulis di chat aja ya, di chat. Coba kita hubungkan sama reaksi. Oh, CX H2O Y. Oke. Nah, itu menarik. Saya belum tahu jawabannya Dianul. Nanti coba di share aja ininya ya. Apa namanya? Papernya nanti kita bisa pelajari sama-sama. Atau mau Dianul nih presentasi sekarang? Aduh. Mau? Boleh Bu. Oke, silakan saya berikan waktu kepada Diano. Kalau makin cepat presentasi, makin ini ya, makin ada waktu buat benerin ya. Oke, silakan Diano. Baik, apakah sudah terlihat? Iya, udah kelihatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini terima kasih kesempatannya kepada Billy dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan. Nah, ini di sini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai studi kasus pada yang intinya itu heat dioxidation terhadap low grade porphyry arsenic bearing gold ore. Nah, sebelum masuk ke papernya, kita mulai dari pendahuluan biometalurgi. Biometalurgi atau
itu merupakan biohidrometalurgi atau biomining atau mineral bioprocessing merupakan suatu cabang dari ilmu hidrometalurgi yang menggunakan beberapa bagian dari mikroorganisme biokatalis untuk memisahkan atau melarutkan logam dari bijinya. Secara konvensional, metode biohidrometalurgi melibatkan penggunaan larutan anorganik seperti asam sulfat yang dikontakkan dengan biji atau konsentrat sulfida hingga didapatkan logam terlarut. Lalu hubungannya antara bioteknologi, logam, dan mineral sangat relevan dengan beberapa disiplin ilmu berikut. Yang pertama, biogenesis dan biomineralisasi. Lalu yang kedua, biomaterial processing dan biomimetik. Lalu yang ketiga, ceramik dan biomedical engineering. Lalu yang keempat, biomineral beneficiation. Lalu yang kelima, bioleaching dan biooxidation. Dan keenam, biocorrosion, biofouling, dan biodeterioration. Lalu yang terakhir itu bioenvironmental control. Nah, jadi yang di sini yang saya akan fokus pada skopnya itu ada poin nomor 5 mengenai bioleaching dan biooxidation. Studi kasus yang saya angkat ini pada paper yang berjudul Microbial Synergy and Stoichiometry in Hip Biooxidation of Low-Grade Porphyry Arsenic Bearing Gold Ore. Nah, pada sampel paper tersebut, sampel biji emas yang digunakan itu berasal dari Pao Daoling yang berada di China. Untuk bijinya itu pertama dilakukan analisa sehingga didapatkan kandungan AU-nya itu 0,85 gram per ton, AS-nya itu 0,19%, dan sulfur 2,27%, Fe 3,21%. Lalu untuk partikel size distribution-nya itu ada 0,1 range 0,0 hingga 1 mm itu ada 27,76%. Range ukuran 1 hingga 2 mm itu 19,55%. Lalu 2 hingga 3,35 mm itu 14,36%, lalu 3,35 hingga 5 mm-nya itu 17,22%, dan terakhir partikel size distribution yang berukuran 5 hingga 10 mm itu ada 21 hingga 21%. Untuk sampelnya itu sudah dilakukan analisis XRF sehingga mendapatkan mineral-mineral yang terkandung di dalam sampel biji tersebut. Yang pertama itu ada SiO2 dengan lalu Al2O3, Fe2O3, K2O, SO3, TiO2, MgO, dan masih banyak lagi seperti As2O3, CaO, P2O5, MnO, ZnO, ZrO2, Rb2O, Cl2O3, PbO, SrO, NiO, Nb2O5, dan semuanya itu ada persen dari persen komposisinya. Nah, lalu untuk dari mikroba yang digunakan itu berupa thermophilic HQ0211 strain. Strain ini adalah salah satu jenis bakteri thermofilik yang dikenal sebagai Thermus thermophilus. Bakteri ini biasanya ditemukan di lingkungan yang ekstrim seperti mata air panas, ventilasi lautan dalam, atau air panas bawah tanah. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk tumbuh pada suhu yang sangat tinggi hingga sekitar 70 hingga 75 derajat Celcius. Nah, untuk media pengembang biakannya itu mempunyai komposisi sebagai berikut. Yang pertama itu NH42SO4 sebanyak 3 gram per liter, lalu ada KCl sebanyak 0,1 gram per liter, lalu ada K2HPO4 sebanyak 0,5 gram per liter, lalu ada MgSO4 7H2O sebanyak 0,5 gram per liter, lalu ada CaNO32
sebanyak 0,01 gram per liter. Lalu yang terakhir itu ada FeSO4 7H2O sebanyak 44,3 gram per liter. Nah, untuk step pertama yaitu ada inoculation step. Yang pertama itu kultur bakteri diinokulasi secara bertahap dimulai dari 1 meter kubik, kemudian 5 meter kubik, 42 meter kubik, dan akhirnya itu 500 meter kubik. Pada setiap langkah, medium disiapkan tanpa Fe2SO4 kali 7H2O pada awalnya. pH disesuaikan menjadi 1,6 sebelum penambahan FeSO4 7H2O. Kultur bakteri kemudian ditambahkan dengan jumlah inokulasi sekitar 10% pada setiap langkah. Oke, sebelumnya saya mau salah dulu ya. Coba balik ke slide sebelumnya. Kira-kira kenapa sih di medium itu ketika disiapkan nggak dikasih FeS4 7H2O dulu? Tahu nggak jawabannya apa? Mungkin ini Bu, mungkin dia akan teroksidasi begitu Bu. Oke, bagus, jawabannya benar. Kenapa dia teroksidasi? Soalnya dari bakteri yang sudah terbentuk kalau sudah mengoksidasi itu ada yang namanya energi ATP. Nah, energi ATP-nya itu mungkin sudah habis buat Fe2 mengoksidasi Fe4 sehingga kalau energinya itu sudah habis maka si bakterinya itu akan mati, Bu. Oke, menarik jawabannya, tapi bukan itu sepertinya jawabannya ya. Saya belum baca papernya sih, cuman biasanya benar ya, kultur bakteri dulu, kemudian disiapkan medium. Nah, medium yang disiapkan ini sebelum ditambah bakteri, medium itu harus disterilisasi dulu. Disterilisasi pakai autoclave yang saya kasih lihat gambarnya tadi itu ya. Nah, ketika dikasih autoclave itu kan temperatur dan tekanannya tinggi ya. Temperatur dan tekanan tinggi, ketika kamu biar mati tuh bakteri ataupun jamur ataupun apapun yang ada di medium tersebut, sehingga kita benar-benar ketika kerja dengan bakteri yang memang kita inokulasi tadi. Nah, kalau misalnya ketika medium itu disiapkan kemudian ditambahkan FeS4 3 kali ini, ketika lalu kemudian disterilisasi, FeS4 3 kalinya udah keburu teroksidasi duluan dia ya. Kayak gitu. Jadi FeS4 3 kalinya itu ditambahkan bersamaan dengan bijinya. Seperti itu, Dianu. Oke, boleh dilanjutin. Baik, terima kasih Ibu. Lalu selanjutnya itu ada cultivation condition. Untuk kultur dengan volume 500 meter kubik itu dilakukan conditioning pada kondisi luar lapangan dengan temperaturnya itu 0 hingga 10 derajat Celcius saat musim dingin selama 30 hari. Lalu untuk conditioning sampel sebelumnya yang 1 meter kubik, 5 meter kubik, hingga dan 42 meter kubik itu dilakukan pada 44 derajat Celcius selama 2 hari. Lalu selanjutnya itu pembuatan tumpukan dari si bijinya itu sendiri. Sebelumnya itu konstruksinya itu bijinya sebanyak 15.000 ton dengan slope kemiringannya itu 5 derajat Celcius. Untuk proses penumpukan bijinya itu sendiri, pertama itu di paling dasarnya itu ada yang namanya high density polyethylene atau HDPE yang berguna agar si material larutan pelindung atau bakterinya itu tidak mencemari tanah di sekitarnya. Lalu selanjutnya setelah biji dilakukan penumpukan, maka dilakukan pemasangan pipa seperti gambar yang ada di layar ini. Yang pertama itu ada major spray tube,
lalu disambung menggunakan minor spray tube dan spray nozzle. Nah, spray nozzle ini nantinya akan digunakan untuk menyemprotkan bakteri kepada si bijinya itu sendiri. Lalu di sampingnya itu ada major aeration tube dan minor aeration tube dan bottom mat. Nah, si aeration tube ini dia digunakan untuk menginjeksikan udara dari bawah HDPE. Untuk biooksidasi ini berlangsung selama 80 hari prosesnya. Nah, ini untuk tahap aerasinya, tahap biooksidasinya. Ini merupakan biji yang pertama itu leach liquor atau reagennya itu akan mengalir dari atas ke bawah, dan untuk aliran udaranya itu, untuk aerasinya itu dari bawah ke atas. Untuk skema dari bijinya itu sendiri, nantinya si pori-porinya ini akan terbebas sehingga partikel emasnya ini bisa akan mudah terekspos. Lalu untuk hasilnya itu yang pertama itu ada grafik EHMV terhadap pH. Jadi semakin lama waktunya, maka pH-nya itu akan semakin asam. Hal ini dapat dikarenakan bakterinya itu sudah mengoksidasi si bijinya itu, sehingga dari sampel hip biooksidasinya itu sudah terdapat banyak asam. Lalu untuk EH-nya itu akan mengalami kenaikan seiring dengan pertambahan waktu. Namun di sini terdapat penurunan sedikit pada saat 40 hari, itu mungkin dikarenakan proses pertumbuhan dari bakteri itu sendiri. Lalu yang grafik di kanan ini merupakan grafik dissolved oksigen atau oksigen terlarut dengan konsentrasi mikrobanya. Dissolved oksigennya ini cenderung naik turun karena diperlukan oleh si bakteria itu sendiri untuk berkembang biak. Dan ini juga senada dengan konsentrasi bakterinya. Bakterinya waktu di awal itu sangat tinggi, soalnya baru disemprotkan, lalu mengalami penurunan. Nah, ini pada masa ini bakteri itu mengalami yang namanya proses untuk beradaptasi. Nah, lalu pada ini bakteri mulai tumbuh, dan oksigennya itu saat mencapai tinggi, maka dapat dikatakan konsentrasi bakterinya juga ikut menurun. Lalu seperti selanjutnya, seperti grafiknya. Lalu yang hasil kedua itu ada konsentrasi logam. Pada grafik di kiri ini merupakan konsentrasi logam Fe per Fe2+ dan AS dan SO4 2-. Nah, ini pada konsentrasi Fe2+-nya itu dia terlihat konstan, dan AS-nya itu juga terlihat konstan. Namun hal ini berbeda dengan si SO4 2-nya yang cenderung akan mengalami kenaikan karena proses oksidasinya itu berjalan dengan baik. Oke, lalu yang grafik di kanannya ini merupakan AS oxidation extent dan S oxidation extent. Nah, ini yang grafik sumbu X ini merupakan kedalaman dari tumpukan atau heap-nya, yang mana semakin dalam ini oksigen dan sulfurnya itu, maka kandungannya semakin kecil. Dianul, yang coba slide yang tadi lihat, yang TFE itu apa itu? Mana, Bu?
TFE yang warna biru. Konsentrasi variation, Bu. Fe3+. Fe per FeS2 plus. Itu Fe2 plus. Fe2+ kan yang warna hitam ya. Kalau yang biru TFE. Waduh, kalau itu masih belum paham, Bu, yang TFE itu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat sama-sama papernya ya. Kemungkinan sih itu Fe3+ sih, soalnya nilainya naik terus kan ya. Oke, lanjut aja dulu. Oke, baik. Lalu selanjutnya itu ada kelarutan logamnya. Yang pertama itu ada AS. AS ini semakin lama waktunya, maka dia juga akan mengalami kenaikan, dan ke semua unsur seperti AS, SFE, AU itu juga mengalami kenaikan. Nah, lalu Coba lihat lagi Diano, saya mau baca baik-baik. Itu AU-nya terlicing itu. Kalau dari yang di papernya itu dia bukan terlicing, Bu. Jadi CAU-nya itu kayak terbawa gitu oleh si material dari yang sudah teroksidasi. Oh, itu maksudnya AU yang teroksidasi gitu ya? Iya. Oh iya benar-benar yang teroksidasi ya. Arsenic, sulfur, iron oxidation. Oh, dia tulisnya licing ya? Ya udah nggak apa-apa. Terus lanjutin dulu. Oke. Nah, lalu ini ada, setelah dilakukan proses bioxidation, lalu selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui bakteri-bakteri yang ada di saat proses tersebut. Pada strainnya ini HQ0211 ini terdapat Acidithiobacillus, lalu Veroplasma dan Nitrospira. Untuk konsentrasinya ini hingga mencapai 0,5. Lalu untuk liquornya ini dia terdapat Bacterioporaceae yang konsentrasinya itu mungkin sekitar 0,4 hingga 0,45. Lalu slide selanjutnya. Nah, ini Bu yang mau saya tanyakan. Oke, gimana? Coba jelasin dulu. Jadi yang tiosulfat mekanisme sama polisulfat mekanismenya itu sama yang dijelaskan sama Bu Riri tadi. Yang polisulfat ini kalau nggak salah mengkonsumsi H+ ya, Bu. Lalu yang ini itu dia mengkonsumsinya sulfur. Nah, lalu dari si 1, 2, 3, 4 dan 7 ini dia akan merupakan bakteri Acidithiobacillus, Veroplasma, Acidiferobacter, Nitrospira, dan Sulfobacillus yang mana ini terbentuk saat Fe2+-nya ini ada. Lalu di tiosulfat ini juga terdapat Acidithiobacillus dan Sulfobacillus, dan di polysulfite mechanism ini ada Acidiobacillus, Acidiferobacter,
Acidibacillus dan Sulfobacillus. Nah, dari keduanya itu ada bakteri yang bisa dikatakan sama-sama ada. Yang selalu sama ada itu ada Acidobacillus dan Sulfobacillus, yang mana bisa ditarik sehingga muncullah si CX dalam kurung H2O kurung tutup Y. Nah, lalu si ini CXH2O dalam kurung Y ini dia akan mengalami biolisis sehingga menjadi CO2. Nah, lalu CO2 ini maksudnya mungkin reaksi bolak-balik atau terlepas ke udara, dan di udara ini juga pastinya ada N2 atau nitrogen, dan nitrogen ini bisa bereaksi dengan NH3 lalu membentuk NO3- dan amino asid.